Berjumpa lagi bersama dengan Feby dan Mania, dengan Angelita, dengan pantun rohani. Ini dia nih pantun rohani untuk hari ini. Saudara-saudariku pencinta sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Anodosiansen edisi Kamis 7 Januari 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Yesus datang pada hari Sabat, tampil di bait Allah, dan menyampaikan visi dan misinya yang diambil dari kitab Nabi Yesaya. Bajunya keren dan selalu najis. Memang itulah karakter dia. setelah Yesus dicobai iblis, Kembalilah dia ke Galilea. Visi Yesus adalah kerajaan Allah. Misinya adalah memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang berpihak kepada orang-orang miskin dan tertindas. Saya menawarkan dua hal untuk kita refleksikan dari Injil hari ini. Yang pertama adalah bahwa karya kasih kepada orang-orang yang tertindas dan miskin yang tersingkirkan adalah karya Roh Kudus. Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Buat cempedak, buat duku. Janganlah disimpan di dalam saku. Roh Tuhan ada padaku, Sebab dia telah mengurapi aku. Roh Tuhan adalah Roh Bapa yang mengutus Yesus untuk melaksanakan kehendak-Nya. Maka berulang kali dalam Injil kita mendengar Yesus mengatakan, Aku datang bukan untuk melakukan kehendak-Ku sendiri, tetapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Allah Bapa di surga menginginkan mengutus Yesus untuk membebaskan orang-orang miskin, untuk memperhatikan orang-orang yang tersingkir, sebagaimana Ia sendiri mencintai dan mengasihi orang-orang yang miskin dan tersingkir dalam masyarakat. Hal yang kedua adalah, Yesus tidak hanya berbicara, tetapi Ia melaksanakan apa yang Ia sampaikan di depan orang banyak. Maka pada akhir Injil hari ini, Ia mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini waktu kamu mendengarnya. Dan semangat yang dibawa oleh Yesus dalam melayani orang-orang tertindas dan miskin adalah berbelas kasih. Kata berbelas kasih yang adalah jiwa dan semangat Yesus sendiri banyak kali kita dengar dalam Injil. Setiap kali Yesus melihat orang-orang yang miskin dan tertindas, yang buta, yang sakit dan kerasukan roh jahat, ataupun yang berkekurangan, hatinya selalu digerakkan oleh belas kasih. Yesus sungguh merasa bahwa penderitaan orang-orang yang dilihatnya, yang dijumpainya adalah penderitaannya sendiri. Ia merasa menjadi bagian dari mereka dan satu dari mereka. Hati yang berbelas kasih inilah yang selalu mendorong Yesus untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang yang tertindas dan menderita. Semua berharap hidup bahagia. Hanya bermacam-macam caranya. semua orang itu membenarkan dia, Dan heran akan kata-kata indahnya. Saudara-saudariku terkasih, kita semua diutus oleh Allah, diurapi oleh Roh Kudus, untuk menjadi perpanjangan tangan Allah, menjadi perpanjangan tangan Yesus dalam melayani dan mengasihi orang-orang yang miskin dan tertindas. Ketika kita melakukan pelayanan sosial karitatif, hendaknya kita selalu ingat bahwa apapun yang kita buat untuk orang-orang yang miskin,
yang menderita dan tersingkirkan itu semata-mata bukan karya sosial, tetapi itu adalah perutusan dari Allah. Roh Allah yang mengutus kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, agar kita membagikan pembebasan, kelepasan, kabar gembira, serta pertolongan bagi orang-orang yang menderita dan miskin. Hal yang kedua adalah kita juga harus memiliki rasa seperti Yesus, berbelas kasih kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Rasa kasihan saja tidak cukup, karena rasa kasihan umumnya hanya seputar indera kita. Belas kasih adalah dorongan yang menggerakkan hati, pikiran, diri, dan seluruh tenaga kita untuk membantu orang-orang yang miskin dan menderita. Dengan melakukan itu, kita sedang melanjutkan dan meneruskan visi dan misi Yesus di muka bumi ini, agar orang-orang yang miskin dan tertindas boleh mengalami kasih dan kebaikan Allah melalui pelayanan dan kasih kita kepada mereka. Salam Sang Sabda dalam terang Tuhan. Salam dari Batam. Saya Romo Yonas Hunu SVD. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, mari bukan sebatas mengagumi kata-kata indah Yesus, tetapi juga berusaha tekun melaksanakannya. Terima kasih, berkah dalam. Berkat dalam.